Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Buhari SSTP MAP selaku penguji, Bapak Fisika Prasetyo Putra STMT selaku coach, dan Bapak Zulhapi SH selaku mentor. Izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Rancangan Standar Operasional Prosedur Penerjemahan di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Saya, Julita Putri Santosa SS, sebagai penerjemah ahli pertama yang bertugas di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna. Berdasarkan Permenpan RB nomor 49 tahun 2014, penerjemah adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Berikut adalah profil singkat instansi saya. Sekretariat Daerah Kabupaten atau Setda merupakan unsur pembantu kepala daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretaris daerah dibantu oleh 3 orang asisten, yaitu asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi umum, yang mana setiap asisten sekretaris daerah memiliki ruang lingkup tugasnya masing-masing. Dan untuk unit kerja saya, yaitu protokol dan komunikasi pimpinan, merupakan bagian dari asisten administrasi umum. Protokol dan komunikasi pimpinan memiliki 3 subbagian di dalamnya, yaitu protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan. Visi dari Sekretariat Daerah Kabupaten yaitu terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai kabupaten maritim yang unggul, eksotis, aman, dengan kemandirian ekonomi berlandaskan nilai religius dan kultural, dengan 7 buah misi untuk mencapai visi tersebut. Nilai-nilai organisasi diantaranya integritas, inovatif, kerjasama, kedisiplinan, efektif dan efisien, serta profesional. Adapun latar belakang penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Saat ini, ASN dituntut untuk dapat menguasai teknologi informasi dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas keseharian di lingkup pemerintahan. Dan salah satu upayanya yaitu melalui pembelajaran aktualisasi di pelatihan dasar CPNS. Tujuan dari pembelajaran aktualisasi ini diharapkan peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta memahami peran dan kedudukannya di NKRI. Setelah beberapa bulan bertugas di bagian protokol dan komunikasi pimpinan, berdasarkan hasil observasi dan analisis tugas sehari-hari sebagai penerjemah, saya telah mengidentifikasi beberapa isu. Di antaranya, isu yang pertama adalah belum optimalnya penerjemahan paparan presentasi pimpinan atau bahan sejenisnya. Hal ini terjadi khususnya ketika pimpinan memiliki agenda pertemuan dengan tamu internasional, khususnya investor asing. Paparan presentasi masih menggunakan bahasa Indonesia, sehingga penyampaian informasi menjadi kurang optimal bagi pihak luar yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap bahasa Indonesia. Presentasi pimpinan dalam 2 bahasa atau bilingual, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dapat mempermudah pihak luar untuk dapat memahami informasi yang mereka perlukan, serta meningkatkan efektivitas dalam penerjemahan. Isu yang kedua adalah belum optimalnya penerjemahan video kegiatan pimpinan. Informasi terkait agenda kegiatan pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Natuna menggunakan YouTube sebagai media penyebarannya, dan tujuan agar dapat menjangkau khalayak luas. Namun, berdasarkan pengamatan saya, video informasi kegiatan pimpinan tersebut masih tersedia hanya dalam bahasa Indonesia. Mengingat tujuannya untuk dapat mencakup sasaran yang lebih luas hingga ke tingkat internasional, maka diperlukan adanya running text bahasa Inggris sehingga video tersedia dalam 2 bahasa atau bilingual. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya penerjemahan pelayanan informasi yang disampaikan melalui katalog, poster, selebaran, atau standing banner, sehingga sasaran informasi hanya sebatas pada masyarakat lokal saja dan cakupannya sempit. Untuk memperluas cakupan sasaran, maka informasi pada media-media tersebut perlu disandingkan dengan bahasa Inggris, sehingga sasaran informasi menjadi luas sampai ke masyarakat internasional. Isu yang keempat adalah masih kurangnya press release berbahasa Inggris pada website resmi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna. Sejauh pengamatan saya, jumlah press release berbahasa Inggris tidak sebanding dengan jumlah press release berbahasa Indonesia. Hal ini tentu saja membatasi segmen penerima informasi hanya kalangan masyarakat Indonesia saja. Sedangkan dalam menghadapi kemajuan teknologi di era globalisasi ini, informasi yang disajikan harus berskala internasional. Kondisi yang diharapkan press release berbahasa Inggris tersedia sebanding dengan press release berbahasa Indonesia karena berperan penting dalam keterbukaan informasi publik. Terlebih lagi, website resmi Setda Pemkab Natuna adalah pintu utama informasi Kabupaten Natuna. Isu yang kelima adalah belum optimalnya proses penerjemahan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Hal ini dikarenakan belum adanya panduan atau pedoman dalam penerjemahan, baik itu
itu alur penerjemahan, baik itu alur penyerahan bahan terjemahan, durasi penerjemahan, alur evaluasi, ataupun alur pengesahan untuk menerbitkan penerjemahan, sehingga membuat produktivitas penerjemahan menjadi tidak optimal dan berdampak pada pelayanan publik. Setelah mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu tersebut, selanjutnya saya melakukan penetapan core issue dengan menggunakan teknik analisis APKL untuk menentukan dari 5 isu tersebut mana isu yang layak dan memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik analisis USG, sehingga didapatkan core issue atau isu prioritas. Berikut adalah penetapan core issue melalui metode analisis APKL. Berdasarkan pada tabel, dari 5 isu yang teridentifikasi, ditetapkan 3 isu yang layak dan memenuhi syarat nilai-nilai APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. 3 isu itu diantaranya, belum optimalnya penerjemahan video kegiatan pimpinan, masih kurangnya berita atau press release berbahasa Inggris pada website resmi Setda Pemkab Natuna, dan belum optimalnya proses penerjemahan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Selanjutnya, 3 isu tersebut ditapis kembali menggunakan teknik analisis USG dengan memperhatikan urgency, seriousness, dan growth. Dengan menggunakan skala Likert 1-5, isu dengan total angka tertinggi menjadi isu prioritas yang harus diselesaikan. Berdasarkan pada tabel, isu dengan total angka tertinggi yaitu 15 dan menjadi peringkat pertama adalah isu belum optimalnya proses penerjemahan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan, sehingga isu ini menjadi isu prioritas. Setelah menetapkan core issue menggunakan teknik analisis APKL dan USG, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor penyebab core issue tersebut menggunakan teknik diagram fishbone dengan kategori 6M sebagaimana berikut. Kategori manpower atau manusia disebabkan karena SDM penerjemah kurang. Untuk saat ini, jabatan fungsional penerjemah adalah jabatan baru dan satu-satunya di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Pemkab Natuna. Untuk kategori method atau proses, yaitu tidak adanya alur penerjemahan dikarenakan belum adanya SOP. Kategori mesin atau peralatan dikarenakan kurangnya alat kinerja pendukung dan tidak mendukungnya jaringan internet atau server suka tiba-tiba down. Kategori material atau bahan, yaitu ambiguitas kosakata dalam penerjemahan, di mana banyak istilah yang tidak selalu bisa diartikan ke dalam bahasa asing. Kosakata yang spesifik dan struktur tata bahasa tertentu dapat menyebabkan kesulitan penjabaran. Kategori measurement atau pengukuran dikarenakan kurangnya pengawasan dan tidak adanya evaluasi, di mana kedua faktor ini juga disebabkan karena belum adanya SOP. Lalu dari kategori mother nature atau lingkungan disebabkan karena masih minimnya kesadaran pentingnya informasi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan masih rendahnya minat literasi terhadap bahasa asing. Berdasarkan diagram fishbone, didapatkan bahwa belum adanya SOP menjadi faktor penyebab yang paling sering muncul. Sehingga untuk penyelesaiannya, gagasan kreatif saya adalah penyusunan rancangan standar operasional prosedur penerjemahan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama adalah mengumpulkan data, mencari informasi terkait kegiatan penerjemahan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Kegiatan kedua adalah melaksanakan konsultasi bersama mentor, coach, dan pejabat fungsional terkait. Kegiatan ketiga adalah mencari referensi SOP dan penyusunannya. Setelah mencari referensi, selanjutnya saya akan membuat rangkuman. Kegiatan keempat yaitu menyusun rancangan SOP berdasarkan hasil konsultasi dan pencarian referensi. Saya akan menyusun isi rancangan SOP. Kegiatan kelima yaitu melaporkan rancangan SOP kepada mentor, menyiapkan materi dan melaksanakan diskusi. Setelahnya menulis kesimpulan evaluasi dan memperbaiki rancangan SOP berdasarkan evaluasi. Kegiatan keenam adalah simulasi penerapan rancangan SOP. Dan kegiatan ketujuh adalah membuat laporan aktualisasi dengan berkonsultasi bersama mentor dan coach mengenai laporan yang dibuat, kemudian menyusun laporan akhir. Setiap kegiatan atau aktivitas saya di aktualisasi ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta peran dan kedudukannya di NKRI. Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi saya yang dimulai pada tanggal 23 September hingga 4 November. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.